Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala aidan qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul jamaah hadirin jamaah taklim musalla al-islah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan sore menjelang malam ini kita sama-sama mengawali dengan pujian kita dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang paling istimewa di antara nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanda nikmat iman Islam adalah kita senantiasa beribadah, tunduk patuh taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pun telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan tanda iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, itu pun nikmat yang tak kalah istimewanya. Karena dengan umurlah, dengan nikmat sehat wal afiatlah kita bisa mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selamanya terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapak berjalan di atas syariat ajaran agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin ketika kita mengikutinya akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang telah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni daripada dosa-dosa baginda Rasulullah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Walaupun baginda Nabi tanpa dosa, Allah akan menjaga baginda Nabi
daripada perbuatan-perbuatan dosa. Namun sebegitu bersihnya baginda Rasul, sebegitu sucinya baginda Rasul, beliau tetap pernah mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihi salam. Sekelas Nabi masih mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril, maka apalagi kita yang belum dimaksum, tidak termahfuz, tidak terjamin terampuni dosa-dosa baik yang lalu maupun yang akan datang, pastinya lebih layak berhak mendapatkan nasihat. Baginda Nabi pernah datang oleh malaikat Jibril, yang ketika itu nasihat disampaikan kepada Nabi, itu pun berlaku kepada kita sebagai umatnya. Bahkan ketika Nabi menjelaskan tuntunan kepada para sahabat, itu pun berlaku buat para umat-umatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat Nabi menceritakan atani Jibrilu faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Telah datang padaku malaikat Jibril, dia mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, silahkan hidup semaumu, hidup sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Kita semua akan menjadi orang mati. Silahkan beramal, hidup sesukamu, silahkan, tapi ingat ya, kematian akan datang padamu. Buat kita sebagai orang-orang beriman, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan pernah mengira bahwa kematian itu hanya untuk orang lain, tapi kita pun akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu pun terjadi, datanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tanda bahwa harus siap dalam situasi, kondisi apapun. Karenanya istiqomahlah dalam kebaikan, supaya pada saatnya nanti malaikat Israil datang kepada kita dalam melaksanakan kebaikan. Sebab orang yang terbiasa dengan kebaikan, maka pastinya pada saat kematiannya pun dia tidak akan jauh daripada kebaikan itu. Sering baca Quran, mudah-mudahan wafatnya pada saat membaca Al-Quran, atau ketika akan membaca Al-Quran, atau setelah membaca Al-Quran. Sering hadir di majlis-majlis ilmi, maka wafatnya pun tidak akan jauh. Akan berangkat ke majlis ilmi, sedang berada di majlis ilmi, atau setelah selesai majlis ilmi. Yang biasa melaksanakan istiqomah sholat berjamaah, alhamdulillah diwafatkan oleh Allah pada saat ketika sedang berjamaah, atau akan melaksanakan sholat berjamaah, atau setelah melaksanakan sholat berjamaah, alhamdulillah. Namun sebaliknya, yang terbiasa dengan keburukan, khawatir kematiannya pun tidak akan jauh dari keburukan tersebut. Innalillahi, dia mah rajin nyekek botol gitu ya. Gimana matinya ntar? Mau nyekek botol, ketika nyekek botol atau setelah nyekek botol?
hobinya mancing. Gimana kematiannya? Mau bisa jadi mau berangkat mancing, sedang mancing, atau pulang mancing. Kira-kira mau yang mana? Ya, kita berharap wafatnya dalam istiqomah dalam kebaikan. Nah itu pasti. Maka kata Nabi, silakan berbuat sesukamu, tapi ingat kamu akan mengalami kematian. Jadi agama itu sebenarnya buat apa namanya? Buat batas-batas buat kita. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata malaikat Jibril, wahbib masyita fa innaka mufarikuhu. Silakan cintai orang yang kamu suka. Cintai sesuatu yang kamu suka, tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, engkau akan berpisah dengannya. Dalam sebuah sabda Nabi disebutkan, yatba'ul mayita salah satu, yang akan mengikuti mayit itu 3 macam. Apanya? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 1 dia bawa, sementara yang 2 kembali pulang. Jika kita dihantarkan jenazah, yang ikut siapa? Keluarga. Mobil dibawa buat kendaraannya, tuh keluarga, harta, kembali ke rumah tuh. Yang kita bawa apa? Hanya amal perbuatan. Silahkan cintai istrimu, silahkan cintai anakmu, silahkan cintai pekerjaanmu, silahkan cintai harta, perusahaan dan lain sebagainya. Tapi ingat, suatu saat kamu akan meninggalkannya. Jadi yang terbawa cuma apa? Cuman amal soleh. Bahkan bukan amal soleh, amal berkurung bawa. Yang dia bawa amalnya. Kalau selama dunia banyak amal baiknya, maka itulah yang dibawa. Kalau semasa di dunia banyak amal buruknya, maka itulah yang akan dia bawa. Itu baju-baju koleksi yang kita punya, berbagai macam merek, berbagai macam warna, berbagai macam kualitas, semuanya ditinggalkan. Yang dibawa hanya apa? Hanya kain kapan 3 lembar, cuman kain kapan. Yang lainnya dibawa. Yang punya cincin, cincinnya dilepas. Yang punya gigi emasnya dilepas. Bahkan andai kata terbawa harta oleh mayit, cincinnya lupa, dari waktu mandi nak bawa, wajib digali. Saking apanya tuh? Saking tidak ada boleh terbawa barang-barang dunia selain hanya kain kapan. Maka kira-kira mau gimana kita nih? Gimana caranya supaya harta benda yang kita punya bermanfaat pada waktu kita meninggalkannya? Maka yang lain adalah senantiasa kita gunakan di jalan Allah. Masih banyak fasilitas umum, fasilitas keagamaan yang membutuhkan bantuan kita. Banyak sarana-sarana keagamaan yang membutuhkan uluran bantuan kita. Kita punya harta, maka sisihkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itulah hakikat harta yang akan dibawa oleh kita walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Jamaah rahimahullah. Yang keberapa itu? Yang kedua. Ini nasihat siapa nih? Nasihat Jibril kepada baginda Rasul, berlaku khusus juga buat umat-umatnya kita sampai akhir zaman. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata malaikat Jibril,
Wa'mal ma syi'ta fa innaka muzyun bih. Silakan beramal sesukamu. Mau amal baik, mau amal buruk, silakan. Tapi ingat, fa innaka muzyun bih. Engkau akan dibalas daripada perbuatan tersebut. Nanam padi akan panen padi. Nanam cabai panen cabai. Nanam jagung panennya pun jagung. Begitupun menanam banyak kebaikan akan menghasilkan pahala kebaikan. Namun ketika beramal keburukan, maka yang akan dia panen pun adalah dosa-dosa dari keburukan itu. Al-Quran menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal sebesar zarah berupa kebaikan, maka yarah, dia akan diperlihatkan, dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan lihat balasan daripada perbuatan walaupun kita anggap ringan. Bahkan kata Nabi tentang cabang iman, iman itu ada 77 cabang. Paling utamanya ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya nyingkirin bahaya di jalan, duri di jalan, ranting di jalan, khawatir keinjak orang, khawatir terlindas ban, terpeset disingkirin. Kelihatannya sepele, tapi ternyata yang itu pun bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk sebagai penyempurna iman. Jadi termasuk apa? Umpamanya ada di jalan ada paku di jalan berserakan, bengkok, kita biarin, bisa ditanyakan kadar imannya, bisa dipertanyakan kadar keimanannya ketika dia ada kemampuan menyingkirkan baik jalan tapi dia tidak melakukannya. Nah, yang hal-hal sepele ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan yang akan ditampakkan dan diperlihatkan oleh Allah meskipun sebesar darah. Darah itu apa ya? Bisa dikatakan biji sawi atau semut kecil, semut yang sangat kecil. Kira-kira pernah lihat tak semut yang kecil? Nah, itu tuh semut kecil banget, sebesar gitu tuh, yang beramal seumpama sebesar semut kayak gitu tuh. Ya rohu, Allah akan perlihatkan balasannya, akan tampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu pun diperlihatkan, apalagi amalia-amalia yang besar. Bukan hanya kebaikan tetapi keburukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan, mau pilih yang mana? Mau selamat apa mau rugi? Pastinya kita ingin menjadi orang yang selamat. Tidak ada jalan lain. Amal yang kita lakukan adalah amalan-amalan kebaikan. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'mina qiyamu bilail. Dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan orang-orang beriman adalah melaksanakan qiyamul lail. Jadi tidak lupa apa? Sholat malam. Walaupun walaupun terasa berat, maka di sanalah berperan yang namanya apa? Yang namanya sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Gimana sabar dalam melaksanakan perintah Allah? Dia bertahan dalam menjalankan. Perlu. Tadi pagi kita bangun subuh. Waktu subuh sekitar jam 4:30-an. Di mana waktu-waktu tersebut adalah waktu sedang puncak-puncaknya merasakan kenikmatan tidur. Ya.
apalagi hujan, terdengar suara azan berkumandang, maka dia paksakan sabar bangun melaksanakan sholat subuh. Tanda sabarnya dia melaksanakan bertahan daripada perintah Allah. Tanda sabar. Termasuk tadi melaksanakan qiyamul lail. Kemuliaan orang-orang beriman adalah terletak pada qiyamul lail. Makanya laksanakanlah qiyamul lail, sebab qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Dari sejak zaman nabi-nabi dahulu terbiasa melaksanakan qiyamul lail. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itulah dari beberapa nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan berlaku kepada kita sebagai umatnya. Karena ad-dinu nasihatun, din itu agama adalah nasihat. Tidak ada nasihat yang mengarahkan kepada keburukan. Yang namanya nasihat mah pasti mengarah kepada kebaikan. Kalau nasihat keburukan bukan nasihat namanya. Apa itu kira-kira? Mengajarkan keburukan bukan nasihat, tapi itu mah apa ya kira-kira? Iya, menyesatkan. Namanya bukan nasihat, bukan itu. Bukan nasihat. Ngajarin kejelekan bukan nasihat. Itu mah namanya mempengaruhi keburukan. Nasihat, karena nasihat itu bisa diartikan apa? Jahitan. Baju kain supaya nempel harus dijahit, biar nempel, biar rapi, biar bagus, biar bermanfaat. Itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan nasihat supaya dia menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk manusia-manusia yang lainnya. Karena manusia yang bermanfaat itulah sebaik-baiknya manusia terhadap orang lain, yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun yang kita punya ilmu bermanfaat, sebaik-baiknya manusia. Punya harta bermanfaat, itulah sebaik-baiknya manusia. Punya keahlian bermanfaat manusia, itulah termasuk dalam sebaik-baiknya manusia. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan apa yang dinasihatkan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu barangkali yang disampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada hilaf salah, kelirunya, ngelantur ngawur, mohon agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mohon maaf ya, masih dalam suasana bulan Syawal nih. Barangkali di kemarin lebaran belum sempat ketemu, belum sempat berjabat tangan, tidak ada salahnya. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna minkum, syabana wasya makum. Ya, mohon maaf lahir rahim batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita atau ibadah apapun yang terlaksana di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hadanallah wa yakum ajmain, wallahu muwaffiq lil thoriq wa wal miswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.